Oke, tes. Kedengaran suara Ibu? Kedengaran Bu Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Semuanya anak-anakku yang hebat. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, Bu Nina. Iya. Ya, yang sudah join, alhamdulillah udah 114. Udah 113 ya. Oh, Pak Suwandi sudah siap. Terima kasih Pak Suwandi. Ya. Kita mulai jam 9.10 aja, Ibu. Nunggu 1 menit. Ibu Hilda, terima kasih Ibu Hilda. Ibu Nurul udah bergabung Bu Tia. Bu Nurul, Bu Hida, Pak Suwandi. Ya, Bu Santi. Siap. Ya. Beli aja. Sudah, Bu. Sudah bisa dimulai ya. Langsung saja sekali ya. Bu Tia, bukanya Ya. suruh pada dibuka kameranya. Kameranya yang dibuka. belum pada on, yuk. Anak-anaknya. Biar kelihatan cakepnya, gantengnya, cantiknya, yuk. Pada dibuka kameranya. Ya, pede aja kayak saya ganteng gitu. Iya dong, harus pede ya, Pak ya. Semangat pagi, apalagi yang sudah mandi, pasti cakep, ganteng. Iya. Kalau yang kameranya masih off, berarti menunjukkan dia nggak pede. Iya. Nggak pede, jangan-jangan baru bangun tidur lagi, langsung pakai kerudung, pakai seragam. Ini Sheila murid mana ya? Namanya Sheila, kok gede banget orangnya? Sheila. Sheila murid kelas berapa tuh? Oke, langsung bisa dimulai aja kali ya, Bu ya. Langsung mulai, Bu Tia. Oke. Nanti sambil menyusul teman-teman yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berkesempatan bertatap muka ya, walaupun hanya lewat online, lewat layar, tapi alhamdulillah menunjukkan ibu dalam keadaan sehat, kalian juga dalam keadaan sehat. Kita hari ini akan ibu menjabarkan tentang tata tertib yang nantinya akan kalian lakukan selama belajar di rumah. Selama 1 tahun ke depan, insya Allah kita akan masih dalam kondisi apa ya namanya? Ya kita berdoa supaya nanti kita bisa bertatap muka entah 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Tapi untuk saat ini kita harus bertahan dulu dalam kondisi seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke, langsung Ibu share aja, share screen. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman kelas 8, teman-teman guru, sebelum kita mulai, supaya kita mendapat keberkahan dalam kegiatan ini, marilah kita membaca doa, khusus untuk umat Islam kita membaca surat Al-Fatihah, dan untuk agama yang lain, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Yuk, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kita berharap 1 jam atau lebih dikit-dikit lah ya, 1 jam ke depan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa memperhatikan dengan saksama, dengan cermat apa yang nanti Ibu sampaikan. Semoga bisa ditangkap oleh kalian dan bisa dilaksanakan dalam dalam kegiatan belajar di rumah berikutnya. Oke. Ya. Maaf, di sini masih kelas 84. Khususnya Ibu akan Ibu ada sedikit pantun buat teman-teman. Merah-merah si buah tomat, hijau-hijau si buah alpukat. Ayo tengok dan merapat, guru baru mau mendekat. Nah, teman-teman yang lain mungkin belum pada kenal dengan Ibu ya, karena Ibu juga termasuk guru baru masuk semester 2 kemarin. Perkenalkan. Let me introduce myself. Perkenalkan, nama Ibu Tia Ramadhani atau bisa dipanggil Ibu Tia. Ini sedikit tentang cerita tentang diri Ibu. Ibu lahir di Cilacap 12 Maret 93, alamatnya di Bonang. Mungkin teman-teman kalian masih belum tahu di mana sih Bonang. Itu ada di Kabupaten Tarang gitulah ya. Statusnya alhamdulillah sudah menikah dan memiliki seorang putri. Lalu untuk saat ini Ibu masih berstatus CPNS guru BK di SMP 7 Tangsel. Doakan ya teman-teman, semoga Ibu bisa segera menyusul teman-teman guru yang lain. Amin. Bisa menjabat sebagai PNS seperti para senior Ibu nih ya di SMP 7. Dan Ibu punya moto nih. Mungkin teman-teman juga mempunyai moto sendiri dalam hidupnya supaya hidupnya itu memiliki tujuan, memiliki semangat hidup gitu. Kalau salah satu moto hidup Ibu yaitu hidup cuma sesaat, hiduplah yang bermanfaat. Dan hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Nah, teman-teman juga boleh kok punya moto seperti Ibu supaya lebih semangat. Setelah SMP saya mau melanjutkan kemana ya? Oh iya, saya punya moto ini. Jadi kalian punya jalan hidup atau tujuannya masing-masing. Nah, supaya kita lebih semangat, teman-teman yang lain, teman-teman nih, silahkan, yang di rumah ya, teman-teman yang di rumah, silahkan ambil satu benda di dapur dalam waktu 10 detik. Yuk, Ibu lihat, Ibu mulai dari sekarang ya. 1,
2, 3. Yuk, langsung ambil. Apa aja bendanya? Ibu, udah. Gelas. 1, 2, 3, Ini ambil, Bu. 4, 5, 6, 7, Kayak kedinginan, Bu. 9, 10. Oke, Ibu cek ya. Coba diperlihatkan bendanya ke kamera. Wah, ada yang bawa centong, ada yang bawa gelas, ada yang bawa garpu, sendok. Nah, apa, Bu? Ada yang bawa saringan juga. Ya, semoga ini lagi tidak dipakai sama ibu kalian ya. Nanti ibu kalian nyari-nyari, mana sendok ibu, mana centong ibu nih mau dipakai. Nah, teman-teman, benda yang kalian pegang harus kalian jaga dan kalian pegang selama kegiatan ini sampai nanti ibu selesai Zoom meeting ini. Siap? Jadi yang alhamdulillah yang ambilnya sendok ringan lah ya. Yang ngambilnya centong, ngambilnya saringan ya lumayan ya, tapi harus kalian jaga itu benda di depan kalian atau dipegang terserah. Sampai nanti ibu pas terakhir menjelaskan, ibu akan tanya lagi apakah benda itu masih kalian pegang atau tidak. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, ibu akan perkenalkan wali kelas 8 dari 81 sampai 88. Dari kelas 81, mana 81 sudah hadir semua? Angkat tangan. Hadir. Nih, saya nih 81. Oke. Siswa kelas 81 angkat tangan. Itu nanti yang akan menjadi walasnya adalah Bapak Suwandi. Yang paling rame ya Bapak ya. Yo, paling ganteng, Bu. Oh iya, paling ganteng lah. Iya, bagus dan jelek. Lalu kelas 82, angkat tangan 82. Saya. Siapa itu suara jelek? Oke. Oh, ada Miss Ina. Kelas 82 ada Ibu Farina atau Miss Ina. Ina. Mengajar apa, Bu, saya? Assalamualaikum Miss Ina. Waalaikumsalam. Bapak Suwandi Bu mengajar Tia, apa? semuanya. PPKN ya? Nah, gitu. Ya. Saya mengajar Ya. Pak Suwandi mau PPKN. ditanya, Bu. Iya lah. Tanya dulu. Dan Miss Ina atau Ibu Farina mengajar bahasa Inggris. Lalu kelas 83, angkat tangan 83. Yang merasa kelas 83. Oke, 83 itu ada Ibu Iko. Maaf, Ibu Iko. Salah ketik ya. Ketiknya malam-malam, maaf. Ibu Iko. Ibu Iko ini mengajar PAI. Pendidikan Agama Islam. Kelas 8. Kelas 84. Ayo 84. Kelasnya Ibu nih mana harus semangat. Oke, good. Kelas 84 dengan Ibu Tia mengajar, insya Allah mengajar BK. Lalu kelas 85 ada Ibu Eti, 85. Mana anak-anaknya Ibu Eti harus lebih semangat juga. Oke, kelas 85 ada Ibu Eti. Ibu Eti mengajar apa ya Bu ya? Mengajar apa Bu? Mengajar. Bapak Suwandi boleh bantu saya? Maaf, belum hafal. Bu Tia. Bu Tia. Iya. Ini aja. Wali kelasnya memperkenalkan diri sendiri sambil dia mengajarkan apa. Oh gitu, baik. Mic-nya dibuka sama itu, sama host, sama Bu Sarah. Oke, baik Bu. Ya, silakan diulangi lagi dari Pak Suwandi ya. Iya, oke. Dari saya nggak bisa ngomong di unmute. Sama tadi. Ya.
Oke, dari Laras, Butia, tolong ya. 81. Ya, silakan Ibu Butia, stop share dilanjutkan dulu Butia. Oke, dari 81. Bapak Suwandi, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suwandi. Saya mengajar mata pelajaran PPKN kelas 81 sampai kelas 88. Saya juga wali kelas 81. Anak kelas 81 mana? Dadah tangannya. Say hello. Halo. Nah, saya baru lihat nih. Muka saya ganteng gak sih dari kamera? Alhamdulillah masih ganteng, Pak. Kalau berubah cantik nanti saya takut. Ya, sedikit kurikulum vitae saya. Nama saya Suwandi. Alamat rumah saya di Rawabuntu. Kalau orang-orang Rawabuntu, Cicentang khusus ini kayaknya sering lihat saya nih. Profesi saya selain mengajar juga saya pelatih SSB di Rawabuntu di lapangan Persera. Iya dong, promosi. Yang mau cewek cowok yang bisa main bola silakan datang ke lapangan Persera. Saya ajarin Bu Farina, Bu Ina, Bu Nurina yang mau latihan bola. Saya latih semuanya. Terus saya istrinya alhamdulillah sama, baru 1. Anak saya 2. Umur saya baru 35, masih muda ya. Kirain baru 17, Pak. 17 saya bisa nikah lagi, Bu. Rasa itu saja ya. Perkenalan dari saya. Jangan lupa kalau kita ketemu di jalan menyapa biar saya kenal nih murid-murid saya. Sebab kelas 7 kemarin saya nggak kenal, beda dengan kelas 8 kemarin saya kenal. Kalau sekarang saya nggak ada yang kenal, ketemu juga ya. Kelas 8 kalau ada yang ketemu gurunya di jalan sapa saja, jangan malu-malu, jangan kayak orang takut sama kucing. Ada kucing galak pada ngumpet ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke 82. Ada Ibu Farina atau kita biasa panggilnya Miss Ina. Persilakan Miss Ina. Ya, terima kasih Bu Tia, Bu Nina, Bu Santi, Pak Suwandi, dan wali kelas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, let me to introduce myself. My name is Farina Maretayasa, but you can call me by Miss Ina. And I'm your English teacher from 8.1 until 8.4. Jadi, Miss Ina itu mengajar bahasa Inggris dari kelas 81 sampai kelas 84. Dan Miss Ina adalah wali kelas 82. Mana anak-anak 82? Ada yang hadir? Hello. Halo, Miss Ina. 82. Mana lagi itu? Ada Raffi ya. Oke. Sedikit tentang Miss Ina. Miss Ina tinggal di Cisauk, Suradita. Mungkin ada yang tinggal di Cisauk, Suradita sama Miss Ina ya. Tahun lalu Miss Ina mengajar kelas 7, kelas 77 dan 78. Mungkin di kelas dari 81 sampai 84 mungkin ada yang pernah diajar sama Miss Ina walaupun secara online gitu ya. Kita belum pernah ketemu. Tapi seperti yang Pak Suwandi bilang, jika nanti kita bertemu, jangan lupa sapa, senyum, salam ya Nak ya, biar kita saling mengenal satu sama yang lainnya.
Itu saja sih Bu Tia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu next ada Ibu Iko dari kelas 83 sebagai kelas 83. Ibu Iko dipersilahkan. Sepertinya Bu Iko belum join, Bu. Oke, belum join ya. Kita lanjut dulu ya. Ya. Selanjutnya di kelas 84 tadi dengan Ibu sendiri, Ibu Tia. Nanti untuk BK dari kelas 81 sampai 88 insya Allah akan bertemu dengan Ibu Tia. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke kelas 85 ada Ibu Eti. Ibu Eti sudah join? Sudah join Bu Eti, tinggal unmute-nya tolong dibuka Bu Sarah. Bu Eti sudah ada. Tadi saya udah lihat Bu Eti. Dibuka aja semuanya dulu tuh Bu Sarah. Bisa nggak? Ibu Etinya barusan live Zoom, Bu. Oh, live Zoom. Oh, sudah. Oke, kelas 85 nanti insya Allah sama Bu Eti atau nanti Bu Eti akan menyusul memperkenalkan diri anak ya. Ya. Kita lanjut dulu ke kelas 86. Mengajar bahasa Indonesia, Bu. Oh ya, Bu Eti insya Allah nanti akan mengajar bahasa Indonesia. Lalu ke kelas 86 ada Ibu Ros, Bu Rosmawati. Ibu Ros izin. Ibu Ros Ros. izin. Ya. Oh iya baik. Ibu Dia Ros mengajar izin, Bu Ros mengajar IPS. Ya, kelas 86. Mana anak-anaknya kelas 86? Say hello, dadah. Angkat tangan ya. Oke, kelas 86. Kelas 87 ada Bu Hilda. Silahkan Bu Hilda. Ya. Ya, suaranya kedengaran? Kedengaran, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Hilda Khairun Indiani. Ibu mengajar IPA dari kelas 84 sampai 88 dan sekaligus wali kelas 87. Ya, Ibu tinggal di BSD sektor 11. Baru punya anak 1, suami juga 1. Dah, saja ya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu Hilda. Dan yang terakhir, yang ganteng juga nih, yang mendapat wali kelas 88. Coba 88 sudah pada kenal belum wali kelasnya siapa? Sudah. Sudah, Bu. Siapa? Agus. Bapak Agus sudah bergabung di sini. Belum sepertinya. Belum ya. Oh ya, ini Bu, ada 2. Ada Ibu Neneng sama Ibu Nurul. Iya. Silakan. Dipersilakan kepada Ibu Neneng terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Udah dibuka belum itu, Bu Sarah, Bu Nenengnya?
Atau bisa Bu Nurul dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neneng dulu apaan? Ya, terima kasih. Sekarang Ibu kenapa? Bu Neneng Ya, Bu boleh Nen. sekarang langsung? Boleh Ya, Bu, boleh silakan. Bu, boleh Bu. Iya. Langsung aja ya. Soalnya nih, itu ganteng-ganteng, cantik-cantik, cakep-cakep lagi nih. Ya, yang ada di kamera teh. Ya, bener. Ya, nama Tahu Ibu aja, yaitu saya kan ya. Saya paling ganteng Ibu. Ganteng kan? Bu Neneng Iya, sehat? ganteng. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kemayunan ieu wae kamera ieu. Aduh, bener cantiknya Bu. Aduh, ini ada translate ya Bu di bawah. Apalagi Bapak Ganil tuh ya. Aduh, Terima kasih Bu bener Neneng. nggak? Bapak Guru. Halo ya, Bapak Guru ya. Ingat ya pesan saya Ibu ya. Ya Bu. Malum, anak orang tanya gitunya iya mah. Biasa dari dulu kan Ibu pakai anak orang ya. Bu Neneng sehat, Bu. Silakan Ibu Alhamdulillah. memperkenalkan diri, nama sama mengajar apa Ibu. Ya. Oh ya, silakan. Kalau nama Ibu yaitu, wah panjang sekali nih ya. Nanti kebingungan. Neneng Ise Setiati. Tuh, ya panjang kan? Ya. Yaitu kalau mau ada gelar-gelarnya tuh kalau mau digunakan, yaitu Dokter Randa, ketamatan dari Unis Tangerang. Ya, Unis Universitas Tangerang ya. Kemudian ada MPD. Tuh, MPD gelar terakhir. Ya, itu yang kemarin tahun 2017 Ibu melaksanakan yaitu belajar lagi ya 2015 waktu zaman Ibu Emma. Ya, itu. Iya. Itu aja. Beres. Ya, terima kasih. Nah, kalau Ibu yaitu sekarang mengajar kembali yaitu kelas 71 sampai dengan 76 mengajarnya IPS. Ya, ingat putra-putri Ibu yang di ini kelas 7 ya, bersemangat. Nanti kalau belajar ya, jangan mainnya hura-hura aja. Soalnya kalau Ibu menghadapi anak yang hura-hura, aduh nanti Ibu bisa ngegerdag deui. Ya, punten. Ah, gitu wae. Sing balalager pasti insya Allah berhasil semua anak kelas 7 ya. Yang sekarang teh harus bersemangat karena di rumah aja Ibu nggak bisa ngomong apa-apa jadinya belajarnya. Ya, ngasih tugas beres namanya. Gitu wae Ibu mah. Ya. Terus salaman Ibu lah gitu wae. Ibu Neneng. Bu Neneng sehat, Bu. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan kita lebih sehat dan panjang umur. Yang penting kita harus mau melaksanakan perintah Allah, ya, rajin salat, ya, kok mau orang meruangi mah bangun, ya, kudu rajin tahajud, ya, gitu. Umat ya, putra-putri nih anak nih kelas 7 nih, rajin salat ya, iya. Iya, Ibu kasihan. Emang punya orang tua kau. Ya, jangan hafal wae nu dirongrong tanya. Kasihan Ibu mah. Begitu aja. Ya, sudah cukup sekian. Umur Ibu berapa, Bu, sekarang, Bu? Terima kasih. Ya, teman-teman. Ada yang nanya umur. Jangan kalah. Kalau umur Ibu yaitu sekarang udah 58 tahun. Ibu waktu lahir 6 September. Tuh, waktu lahir nih. Catat nih, bila perlu. 6 September. Ya, tahun 1963. Sekarang alhamdulillah kan? Sehat-sehat, Bu. Sehat. Panjang umur, Bu. Ya, alhamdulillah. Emang dulu Ibu tukang gerdag-gerdagannya. Benar nggak?
Ibu sebagai Bapak Ibu kepala tuh ya. Aduh, mohon maaf ya, sering bantu Ibu ya. Ibu waktu upacara tuh, aduh jadi pembina upacara di lapangan, sering digotong-gotong. Ya, punten, alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang enggak digotong-gotong lagi ya. Mudah-mudahan. Amin. Gitu. Nah, iya, ya, mudah-mudahan. Oke, terima kasih kepada Ibu Neneng. Selanjutnya kita mempersilakan kepada Bu Nurul untuk memperkenalkan diri di depan kita. Kepada Bu Nurul kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Fadilah, bisa dipanggil Nurul. Ibu mengajar Bahasa Indonesia kelas 81 sampai 84. Kebetulan Ibu baru masuk tahun ajaran baru sekarang, jadi Ibu termasuk guru baru. Salam kenal semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kenal Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Alamat rumah Ibu di Jalan Roda Hias, Serpong. Ada yang rumahnya di Roda Hias juga nggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, cukup sekian perkenalan dari Ibu. Terima kasih Bu Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, ada Bu teman-teman. Nina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina masih bergabung? Masih. Bu Nina nih yang paling semangat nih. Silakan memperkenalkan diri. Kita persilahkan juga kepada Bu Nina. Bu Nina. Masih di-unmute sama Bu Sarahnya, Bu Nina. Sarah, Bu Nina bisa dibuka itunya, mix-nya, unmute-nya. Sudah Bu, mungkin lagi nggak di Zoom. Nggak di depan layar kali ya Bu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Dilanjut Bu Sarah. Silakan, Bu Sarah. Bu Tia, makasih. Ya, oke teman-teman. Demikian perkenalan dari guru-guru yang insya Allah akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan di kelas 8. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya ceritanya Bu Eneng yang Masya Allah sekarang sudah berusia 58 tahun tapi masih semangat. Kalian yang masih muda, masih berjiwa muda, harus bisa lebih semangat dari Bu Eneng. Belajarnya, semangat beraktivitasnya harus bisa lebih dari Bu Eneng. Bisa menunjukkan semangat dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan nantinya. Kita lanjutkan share screen lagi. Mana? Jadi lu mana? Umi di depan. Dari Umi ya? Dari Umi. Ada Umi ada. Nah, ini ada jadwal mata pelajaran, tapi di sini Ibu hanya mengambil salah satu sampel saja, kelas 84. Ibu tidak akan menjabarkan semuanya karena kemarin sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Kalau misalnya yang kemarin mata pelajarannya itu paralel, jadi misalnya dalam BK itu setiap hari Kamis itu dari kelas 81 sampai kelas 88. Tapi untuk tahun ini kita akan mencoba seperti tatap muka biasa di kelas. Walaupun masih belajar secara online, tapi kita coba untuk belajar jadwal mata pelajaran seperti tatap muka. Misalnya hari Senin ada PPKN Bahasa Inggris BK, dan matematikanya lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Bahasa Indonesianya juga, jadi seperti belajar biasa. Yang kemarin dibagikan itu juga ada nama-nama
guru yang mengajar di bawahnya. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada pertanyaan terkait jadwal pelajaran. Kita lanjut nih. Ada tata tertib belajar online. Mungkin yang kelas 84 kemarin sudah Ibu sedikit sampaikan, tapi bisa perhatikan kembali lagi supaya bisa menempel nih di kepala kita. Apa sih yang menjadi tata tertib belajar online yang harus kita laksanakan selama belajar di rumah? Yang pertama, siswa dipastikan bergabung secara aktif mengikuti informasi yang diberikan oleh guru dalam WA group di kelasnya masing-masing. Jadi, kalau misalnya ada guru yang memberikan informasi, itu harus dibaca. Jangan hanya masuk di scroll. Nantinya nggak kebaca pengumuman apa yang penting. Jadi harus dibaca benar-benar. Dan tidak ada lagi pertanyaan yang sebenarnya di informasi itu sudah dijelaskan. Jadi benar-benar harus dibaca ketika ada guru yang menyampaikan informasi di WA group. Yang kedua, siswa diwajibkan mengisi daftar kehadiran setiap hari pada link yang nanti dibagikan oleh guru. Wajib kan, Nak, ya? Betul sekali, Bu. Besok kami sekali lagi mengundang Anda untuk bertanya langsung ke rekan di line telepon kita di 021583. Ya, yang masih belum di-mute, harap di-mute dulu. Suaranya terdengar. Oke. Diwajibkan mengisi daftar kehadiran. Pagi-pagi nih, pagi-pagi habis sholat, habis mandi langsung ingat, oh ya, daftar kehadiran, isi gitu. Jadi jangan sampai lupa, apalagi kalian sudah terbiasa 1 tahun kemarin kan mengisi daftar kehadiran. Seharusnya kelas 8 ini harus sudah terbiasa lagi mengisi daftar kehadiran. Yang ketiga, siswa wajib melakukan pembiasaan diri harian yang nanti diinformasikan oleh guru. Lalu, jika siswa mengalami kendala pada kuota internet, jaringan, atau perangkat belajar online, harap melapor ke pihak sekolah. Misalnya, dari kalian ada yang hari ini cuma ada kuota chat saja. Jaringan atau internetnya lagi trouble di rumah, perangkat belajarnya, smartphone, notebook, atau laptopnya lagi rusak. Itu harap lapor. Soalnya kenapa? Kalau nggak lapor, nanti gurunya pasti nyari-nyari. Ini kenapa ya anak nggak absen-absen, ya nggak presensi-presensi. Kok anak nggak ngerjain tugas, kenapa ya? Pasti gurunya akan, guru mapel akan mencari-cari. Tapi kalau misalnya kalian lapor, kalian bilang ke pihak sekolah, wali kelas, guru mapel, atau guru BK, insya Allah nanti kita bisa carikan solusi bersama. Misalnya kuota internet ya cuma ada chat saja. Kamu bilang ke guru atau wali kelasnya, Bu, saya cuma ada kuota chat aja hari ini. Bisa nggak saya daftar kehadirannya lewat ibu saja melalui WA? Bisa. Nanti akan dimaklumi asal kalian bilang, lapor ke kita. Lalu selanjutnya, jika siswa memiliki jumlah alfa lebih dari 3 secara berturut-turut, maka akan diberi peringatan oleh wali kelas dulu, terutama nanti kalau misalnya dari wali kelas sudah beri peringatan, sudah menegur, tidak bisa juga, akan dipanggil oleh pihak sekolah. Guru BK juga akan turun tangan. Ini kenapa siswanya gitu? Udah tidak melapor, tidak memberi kabar, alfa berturut-turut, pasti ada masalah di kalian. Lalu selanjutnya, jika siswa tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru maksimal 2 minggu, kan biasanya ya guru memberi rentan waktu untuk pengumpulan tugas itu 1 atau 2 minggu. Tapi kalau misalnya sampai 2 minggu belum mengerjakan itu juga, maka nanti akan dihubungi orang tuanya. Ditanya, Bu, kenapa si A tidak mengerjakan tugas? Ini sudah dikasih waktu 2 minggu, tapi masih belum mengerjakan juga, belum mengumpulkan juga. Nanti akan ditanya orang tuanya. Nah, yang terakhir, kalau dari peraturan-peraturan tadi kalian masih belum bisa mengikuti, berarti dari kalian ada guru ya. Tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah, maka siswa tersebut dianggap oleh kami mengundurkan diri. Karena dari kami pun masih banyak siswa yang harus kami perhatikan. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 1 atau 2 orang yang memang malas, tidak mau mengikuti peraturan sekolah, ya untuk apa gitu kan. Dari kalian saja sudah tidak ada usaha. Jadi kalau misalnya dari kalian ya ada usaha, insya Allah kami akan membantu. Jadi kalau misalnya kalian bisa mentaati ini, insya Allah akan berjalan dengan baik belajar online-nya di rumah. Kalau misalnya tidak bisa mentaati peraturan yang sudah dibuat, maka siswa tersebut dianggap mengundurkan diri.
Memang ada Bu yang siswa seperti itu. Ada. Jadi kelas 8 kemarin ada yang kita sudah usahakan, kita sudah perhatikan, tapi siswa tersebut tidak mau juga mengikuti, ya terpaksa dari kami harus memberikan surat pengunduran diri. Sayang ya teman-teman, kalian sudah diberi kesempatan sekolah, diberi kesempatan sehat, mempunyai perangkat yang baik di rumah, orang tua mendukung, tapi dari kalian tidak ada kemauan, itu sayang sekali. Padahal nanti kalau misalnya kalian tiba-tiba putus sekolah begitu aja, nggak langsung hari itu menyesal. Pasti nanti setahun atau 2 tahun, nanti kemudian pasti akan menyesal. Nah, di sini ada warning. Warning, wajib aktif dalam pertama, menyimak materi, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, absensi online. Nah, ketiga ini aja itu sudah sangat membantu kalian dan kami sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi kalau misalnya dari ketiga ini aja kalian tidak bisa, kami juga bingung gitu ya bagaimana menilai kalian, bagaimana bisa membuat atau membubuhkan nilai pada raport kalian. Semua itu kalian lakukan supaya bisa naik kelas 9. Tinggal beberapa langkahnya lagi nih di SMP, naik kelas 9, lalu lulus SMP. Dari SMP nanti kalian bisa lebih mengembangkan sayap kalian sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya mau ke SMK atau mau ke SMA, itu nanti tujuan hidup kalian masing-masing. Oke, dari ketiga ini, insya Allah bisa ya teman-teman ya, mudah kok. Tinggal kalau misalnya ada guru yang memberikan materi, tinggal disimak saja, disimak, diperhatikan. Kalau guru memberikan tugas, ya tinggal dikerjakan. Setelah selesai, dikumpulkan. Dan pagi-pagi absensi online, mudah itu aja. Tentunya dikerjakan dengan secara ikhlas. Kalau misalnya kalian nggak ikhlas, walaupun mudah, tapi kalau misalnya nggak ikhlas, terasa berat. Insya Allah kalau ikhlas mengerjakannya bisa. Nah, teman-teman di sini kan semuanya bergabung dengan dalam WA group ya, mau grup dengan wali kelas, mau grup dengan guru mata pelajaran, atau ada grup dengan teman-teman kalian saja gitu, pasti ada. Dalam WA group itu sebaiknya memiliki adab, karena kalian berhubungan dengan orang banyak. Bagaimana sih adab yang baik dalam WA group, apalagi terutama yang di dalamnya ada wali kelas atau guru-guru mata pelajaran. Yang pertama, ada 4B nih ya. Ada 4B. Yang B pertama, bertutur kata yang baik. Ya, ini sudah menjadi keharusan gitu. Ketika kita statusnya sebagai pelajar, berarti kan kita sebagai memiliki pendidikan yang baik gitu ya. Jadi harus menunjukkan tutur kata yang baik sebagai orang yang berpendidikan. Tapi kalau misalnya dari kalian yang sudah bertutur kata yang kurang baik, berarti orang berpendidikan itu dipertanyakan apakah kalian berpendidikan atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dalam sehari-hari itu dibiasakan bertutur kata yang baik. Temannya bertutur kata yang baik yaitu bersikap sopan. Ini saling berkaitan nih, bertutur kata yang baik dan bersikap sopan. Lalu B yang ketiga itu berdiskusi aktif. Berdiskusi aktif. Jadi kalau misalnya dalam WA group jangan meneng aja, jangan sebagai penonton aja. Jadi kalau misalnya ada guru yang bertanya atau guru yang minta kalian memberi komentar, pendapat, langsung disambut gurunya, langsung kita menyampaikan pendapat kita. Jadi itu namanya berdiskusi aktif. Atau kalian pun mau bertanya boleh di WA group. Lalu yang keempat, bercanda asyik. Ini teman-teman tidak sepenuhnya dalam WA group itu formal gitu ya. Jadi boleh kita mencairkan suasana dengan bercanda, tapi bercandanya asyik. Asyiknya maksudnya tidak membuli, tidak meledek, tidak mencaci maki, tidak mengandung unsur porno aksi dan pornografi. Itu namanya bercanda asyik. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang mulai keluar atau melenceng dari hal-hal yang kurang baik, kalian bisa loh, nggak asyik nih bercandanya, nggak asyik nih komentarnya,
Bisa gitu. Oke, jadi kalian boleh bercanda tapi bercanda yang asyik, yang bisa diterima oleh teman-teman kalian juga. Nah, selanjutnya ada adab belajar daring. Adab belajar daring ini apa sih? Jadi, dalam belajar online kita juga mempunyai adab. Namanya di sini ada 3 bagian, sebelum, saat, dan setelah. Sebelum melaksanakan kelas online, yang pertama kalian harus mandi. Ingat ya, harus mandi. Jangan ujuk-ujuk baru bangun tidur karena telat, langsung pakai seragam, langsung pakai kerudung, gitu. Mukanya masih kucel, itu nanti membuat diri kalian juga nggak nyaman. Yang pertama mandi, biar badan segar, biar badannya bersih. Lalu yang kedua, memakai seragam sekolah sesuai jadwal sekolah. Yang hari Senin, Selasa, memakai putih biru. Hari Rabu memakai pramuka. Hari Kamis, seperti hari sekarang nih, memakai seragam batik. Dan hari Jumat memakai seragam muslim. Lalu mempersiapkan peralatan sekolah yang diperlukan dengan baik. Siapkan terlebih dahulu pensil, alat tulis, buku pelajaran, perangkat laptop, handphone itu harus dicas dulu ya, dicas supaya nanti ketika kalian online tidak tiba-tiba mati. Jadi itu harus dipersiapkan juga. Lalu join kelas maksimal 5 menit sebelum dimulai. Ini maksimal. Tapi kalau misalnya kalian 10 menit sebelum dimulai kalian udah join, nggak apa-apa, itu lebih baik. Lalu saat kelas berlangsung, berdoa sebelum mulai belajar. Berdoa sebelum dan setelah supaya kegiatan kita mendapat berkah dan bermanfaat. Lalu yang kedua, pastikan nih video dalam keadaan on. Coba Ibu lihat yang masih off videonya. Yuk di-on-kan. Online. Supaya apa? Supaya nanti gurunya bisa melihat kondisi kalian. Gurunya lagi menjelaskan, kalian videonya off, nggak tahu kan kalian lagi tiduran atau lagi main game. Jadi harus selalu on. Lalu mute mikrofon jika bukan giliran berbicara dan unmute mikrofon saat giliran berbicara. Mengikuti kelas dengan aktif dan tertib. Ketika guru sedang menjelaskan, kalian memperhatikan. Dan ketika guru sedang mempersilahkan kalian untuk bertanya atau memberikan komentar, kalian boleh berpartisipasi aktif. Lalu yang terakhir, mencatat hal-hal yang penting. Jadi kalau misalnya ada guru yang memberikan penjelasan menurut kalian penting, itu langsung buru-buru dicatat supaya tidak lupa. Dan ini setelah kelas selesai. Setelah kelas selesai, kalian yang pertama memeriksa catatan yang dibuat. Oh, catatan saya sudah rapi belum ya? Catatan saya sudah benar belum ya? Seperti itu. Jadi jangan langsung buru-buru ditutup bukunya. Mentang-mentang sudah selesai langsung tutup, begitu aja langsung pergi. Lalu merapikan peralatan seperti semula. Laptopnya, notebooknya, HP-nya dirapikan kembali. Jangan dibiarkan begitu saja supaya apa? Supaya awet, supaya tidak rusak dan bisa kalian pergunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan udah beli laptop mahal-mahal tapi kalian gunakan begitu saja cepat rusak, beli lagi, kan itu memboroskan uang juga ya. Yang ketiga, meneruskan kegiatan belajar luring atau ketika setelah online kalian diberikan tugas oleh guru, itu langsung dikerjakan. Tugas, kuis, membuat karya, praktikum, segala macam itu sebisa mungkin langsung dikerjakan. Nah, Ibu juga ada tips semangat belajar seru di rumah. Ya, teman-teman bisa perhatikan supaya kalian ada informasi lagi nih, wah gimana sih caranya biar saya bisa tetap semangat belajar di rumah. Yang pertama, siapkan ruangan yang nyaman untuk belajar dan jauhi tempat tidur. Nah, teman-teman nih, ruang belajar yang nyaman itu penting supaya bisa fokus dan konsentrasi saat belajar. Kalian mau nyamannya di teras, nyamannya di meja makan, nyamannya di kamar sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya apa ya namanya ya, dekat-dekat kamar tuh biasanya ada yang empuk-empuk ya.
ada tempat tidur, ada bantal, ada ada gulik, itu bisa melambai-lambai kita. Ayo sini sini, itu bisa menurunkan konsentrasi kita untuk belajar. Jadi senyaman-nyamannya ruang belajar, jangan sampai malah bikin ngantuk. Nah, tetap harus konsisten belajar dan jauhi tiduran nih. Ya, kalau misalnya lagi online juga kan, kalian jangan selonjor, jangan tengkurap, jangan tiduran, harus duduk rapi. Kaum rebahan nih, terutama nih, yang biasanya senang banget rebahan di tempat tidur nih, kaum rebahan, itu harus hati-hati ya. Kalian harus cari tempat yang nyaman, tapi bisa tetap konsisten dalam konsentrasi dan fokus belajar kalian. Yang kedua, nah, siapkan air mineral yang cukup di sampingmu. Jadi, air mineral itu memang bagus untuk mengembalikan konsentrasi kita. Jadi, kalau misalnya sudah mulai lelah atau ngantuk, bisa istirahat sejenak, sebentar dengan minum air mineral agar konsentrasi belajar kita kembali. Boleh kalau misalnya lagi belajar, siapkan segelas atau 1 botol minum air mineral di sebelah kamu, supaya kalau misalnya kamu sudah mulai lelah, sudah mulai ngantuk, bisa langsung minum. Lalu, strategi belajar yang efektif dan efisien. Nih, yang pertama, membuat ringkasan materi, atau kalian sudah pernah dengar yang namanya mind mapping? Peta pikiran. Nanti kalau misalnya belum, insya Allah nanti kita akan coba di kelas 8. Membuat ringkasan, terutama pelajaran-pelajaran yang materi belajarnya itu materinya banyak. Seperti IPS, IPA, itu kan materinya banyak. Kalian harus pintar membuat ringkasan materi supaya gampang diingat. Lalu mengulang pelajaran, jadi biar nggak cepat lupa, diulang-ulang terus pelajarannya, dibaca lagi, dibuka lagi. Lalu hindari menunda pekerjaan atau mengerjakan tugas. Kalau misalnya kalian sudah menunda tugas, maka nanti tugas-tugas yang lain juga akan tertunda. Kalau satu sudah ditunda, menumpuk, dan itu malah membuat kalian lebih sulit mengerjakan. Jadi kalau misalnya mendapat tugas dari guru, sebisa mungkin harus langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk. Lalu yang keempat, membuat grup belajar dengan teman-teman melalui medsos. Kalian boleh kok memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian, misalnya WA, bikin grup belajar lagi boleh dengan teman-teman yang kalian nyaman. Misalnya saya nyaman dengan ABC belajarnya, oke, bikin grup WA. Kalian bisa bahas di situ, bisa sharing-sharing gimana sih caranya yang mudah, seperti itu. Jadi boleh membuat grup belajar dengan teman-teman. Nah, di sini ada gunakan aplikasi belajar online. Mungkin teman-teman sini sudah familiar dengan yang namanya Google Classroom, dengan Zoom, dengan Quizzes, YouTube, Mentimeter, dan Google Form. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebagai media belajar kalian juga. Yang kelima, siapkan jadwal belajar di rumah. Jadwal belajar dan jadwal aktivitas. Kenapa? Karena dengan jadwal bisa membuat kalian itu tertata. Hari ini saya mau belajar matematika, bahasa Inggris, IPA, dan tugas yang saya mau kerjakan apa? Target saya hari ini apa? Harus selesai apa? Dan juga jadwal aktivitas. Jadwal aktivitas itu misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi kalian melakukan apa itu. Kalau misalnya mau belajar disiplin itu harus dibuat dan dilaksanakan sedikit-sedikit, nanti kalian bisa disiplin dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya, school timetable contohnya seperti ini. Mungkin nanti kalian bisa lebih kreatif bikinnya. Yang pasti kalau misalnya jadwal sudah terbuat, nanti tujuan belajar kita akan tercapai. Penting ya nak ya, memiliki jadwal belajar supaya tahu hari ini mau belajar apa, mau mengerjakan apa, tidak bingung gitu. Saya hari ini ngapain ya? Akhirnya nanti kalau misalnya bingung, kalian kebanyakan bingungnya nggak belajar jadinya. Jadi harus membuat jadwal belajar. Nah, yang terakhir,
Nah, ini siapkan reward atau hadiah untuk dirimu sendiri. Reward itu bisa hal-hal yang kecil aja gitu. Jika kamu berhasil melewati waktu belajar di rumah dengan baik, kamu boleh kok kasih hadiah buat dirimu sendiri. Misalnya nih, kamu targetnya hari ini menyelesaikan tugas matematika. Kalau misalnya kamu berhasil, selesai. Alhamdulillah tugas matematika saya berhasil dikerjakan. Hari ini reward saya mau minum jus mangga, misalnya gitu. Jadi kalau misalnya udah selesai, baru tuh jus mangga itu boleh diminum oleh kalian gitu. Jadi kalian punya target tersendiri, punya capaian sendiri. Misalnya jus kesukaan, selesai belajar makan kue favorit, atau melakukan hobi yang kamu suka. Misalnya setelah menyelesaikan tugas clipping, misalnya diminta membuat tugas clipping, selesai hari ini, kalian rewardnya adalah bermain bola. Hobi saya bermain bola, tapi masih di dekat-dekat rumah ya, supaya karena kondisi kita masih pandemi, supaya tidak terpapar juga. Gitu. Melakukan hobi bermain bola, misalnya seperti itu, bermain basket, atau yang perempuan nih suka masak, saya mau masak setelah belajar atau menyelesaikan tugas, itu boleh. Jadi siapkan reward atau hadiah untuk dirimu sendiri, supaya apa? Supaya kita selalu punya target dan pikiran kita selalu positif. Nah, teman-teman, demikian tips-tips belajar dari Ibu terkait belajar seru di rumah. Nah, kalian sudah pernah menggunakan Quizzes? Tidak pernah, Bu. Oh, pernah, Bu. Oke. Iya, Nah, Bu. setelah ini nanti Ibu akan minta tolong wali kelas untuk mengirimkan link Quizzes kalian. Yang belum gampang, tinggal diklik aja linknya. Nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian memperhatikan dengan baik, dengan seksama materi yang telah Ibu jelaskan, insya Allah nanti bisa mengerjakan. Mudah kok. Jadi nanti kalian tinggal klik aja linknya, kalian bisa kerjakan di situ Quizzesnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama Ya. Bu. Sama Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Oke. Teman-teman, demikian dari Ibu. Karena waktu kita juga sampai jam 10. Bagus. Saya Oh, ya, Ibu tutup Satu dulu lagi. ya dari Ibu ya. Nanti kalian akan selanjutnya ada Pak Agus yang baru bergabung nih. Nanti ada perkenalan dari Pak Agus. Dari materi Ibu cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam belajar online di rumah. Ya, dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, nih ada Pak Agus. Wali kelas 88. Yuk, Pak Agus, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih, Bu Tia. Sama-sama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku sekalian yang berangkat, banyak yang disampaikan. Bapak mau memperkenalkan diri. Sebagai guru olahraga Penjas dan juga sebagai wali kelas 88. Ya. Untuk selanjutnya nanti karena memang di sini terbatas waktunya, kita bisa berkenalan lebih jauh nanti pada saat mata pelajaran di grup atau di classroom-nya untuk pelajaran PJOK. Ya. Itu aja dulu intinya pesannya. Walaupun lagi di rumah, usahakan minimal seminggu 3 kali untuk berolahraga. Ya.
Berolahraga supaya sehat. Biar sehat, biar bisa menjaga daya tahan dan terhindar dari virus yang sedang melanda ini. Serpong lagi lockdown, Pak. Ya, olahraga bisa dikerjakan di rumah. Nanti Bapak kasih caranya atau bentuk olahraganya seperti apa nanti bisa dilaksanakan di rumah. Ya, walaupun tidak bisa keluar lagi PPKM, nanti akan saya ajarkan, akan kita sama-sama lah untuk bisa menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Ya. Ya, Pak. Sehat, Pak Agus. Alhamdulillah, saya juga memang lagi menemani istri yang lagi isolasi, ya, jadi nggak bisa lama-lama. Olahraga macul bisa bagus. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin 1-2, bolehlah silakan. Pak. Ya. Kira-kira materi pertama kita apa, Pak? Materinya. Wah, nyolong start nih. Nyolong start nih. Sudah nggak kuat nih belajar, Bu Tia. Bagus. Iya. Bagus. Di masing-masing mata pelajaran sudah ada setiap harinya. Materi pertama kita akan pengenalan dulu untuk bagaimana bisa menjaga atau memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah untuk menjaga daya tahan. Itu aja dulu. Nanti ke depannya baru materi-materi yang ada di buku atau di LKS akan kita bahas. Yang jelas jangan lupa classroom-nya selalu dibuka. Karena selama ini banyak yang, Pak, karena nggak ada notifikasi. Jangan nunggu notifikasi kalau memang hari itu pelajarannya itu dibuka classroom-nya. Karena memang tidak semua mungkin ada notifnya. Ya, jangan jadikan alasan. Silahkan dibuka, kalau nggak ada di WA. Nomor Bapak sudah ada, nanti silakan minta tuh masing-masing wali kelas kalau ada pertanyaan tentang materi penjas yang memang agak kesulitan. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Tia, silakan dilanjutkan. Oke, anak-anakku sekalian, kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi Ibu juga yang tadi, boleh kok japri atau WA ke Ibu secara pribadi ya. Misalnya Bu, saya nggak ngerti maksudnya reward atau hadiah kayak gimana, itu boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, bagaimana Bu Santi, boleh teman-teman boleh live? Atau ada agenda lain? Ini. Jadwal pengambilan buku panduan PJJ-nya kan sudah di-share. Silahkan semua siswa, orang tuanya untuk menghubungi pihak koperasi. Ya, mungkin itu titipannya. Dan kita belajar efektif akan dimulai pada hari Senin. Nah, kalau tidak hari ini, Kamis atau Jumat, nanti di-share kode GCR-nya. Dari mulai mata pelajaran PAI sampai BK, nanti di-share ya ke wali kelas masing-masing. Silakan join di GCR-nya masing-masing. Nanti dirilis siang ini atau sore ya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semua Bapak Ibu guru juga yang sudah ikut bergabung di Zoom kita kali ini. Pakai akun belajar ya, Bu? Iya. Pakai akun belajar Kemendikbud ya, Nak? Sudah diaktifin kan akun belajar Kemendikbudnya yang kemarin di-share oleh wali kelas? Belum, Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Kalau yang belum, silakan diaktifkan dulu. Ya. Nanti GCR-nya pakai akun itu ya, pakai email yang dari Kemendikbud ya. Iya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak mengikuti Zoom ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, boleh langsung, Lis.